Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan salah satu tema yang berjudul pentingnya menjaga identitas nasional sebagai perwujudan cinta tanah air. Sebelumnya izinkan saya membacakan anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Andris Wijaya, kemudian ada Kak Adek Sherlin Dasari, kemudian Mas Bejo Sucipto, Mbak Gabriela Dwiani, Mbak Merlin Asri Pramina, Kak Muzaki, Mas Stefanus Arif, Mbak Lucy, Mbak Yulita, Pak Yosi Sajaki, Mbak Hakimah Putri, Mas Nelvin Debi, kemudian yang terakhir adalah Mbak Dinda Khairunisa. Izinkan kelompok 2 untuk mempresentasikan materi yang akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan Mas Arif. Selanjutnya. Baik, Mas Andres, terima kasih. Agenda pembahasan: 1. Nasionalisme menurut para ahli. 2. Nasionalisme Indonesia. 3. Bentuk-bentuk identitas. 4. Kesimpulan. 5. Sesi tanggapan kelompok. Selanjutnya diteruskan Mbak Merlin, silakan. Terima kasih Mas Stefanus Arif atas waktunya. Nasionalisme menurut para ahli. Menurut Ernest Renan, nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu tanpa paksaan yang dituntut oleh obsesi mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur, yang pada akhirnya menciptakan sebuah identitas nasional atau identitas sebuah bangsa. Nasionalisme membutuhkan perincian atas konsep negara, bangsa, etnisitas, dan identitas nasional. Menurut Anthony Smith, nasionalisme dapat berupa ideologi atau suatu bentuk perilaku ataupun keduanya. Sebagai ideologi nasionalisme, mempresentasikan sistem dari ide-ide yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Yosi. Silakan Pak Yosi. Baik, terima kasih Mbak Merlin. Kami lanjutkan tentang nasionalisme Indonesia. Arkom Kuswanjono menyatakan bahwa baik Muhammad Yamin, Supomo maupun Soekarno meletakkan kesatuan dan nasionalisme pada urutan pertama dalam rumusan mereka mengenai dasar negara. Kita tidak dapat membangun Indonesia tanpa nasionalisme. Dalam buku Fikri 2016. Nasionalisme Indonesia didefinisikan mengacu pada musuh eksternal dan simpatisan domestik, termasuk beberapa kelompok etnis pribumi asli Nusantara. Menurut Leiper, tahun 2000, halaman 157. Nasionalisme Indonesia berkembang tidak hanya berdasarkan reaksi negatif terhadap aturan pemerintahan kolonial, namun juga dalam reaksi positif terhadap batas-batas teritorial pemerintahan negara kolonial yang berasimilasi ke dalam klaim nasional. Menurut Leiper, tahun 2000, tahun halaman 158, identitas Indonesia tidak berakar pada dominasi etnisitas. Meskipun secara kultural, orang Jawa mencapai 60% dari total 210 juta penduduk Indonesia. Dilanjut. Terima kasih Pak Yosi. Selanjutnya identitas nasional. Identitas nasional biasanya berdasarkan budaya bersama, agama, sejarah, bahasa, atau etnisitas. Nation creates national identity. Bangsa menciptakan identitas nasional. Hal tersebut yang membuat masyarakat memiliki perasaan memiliki terhadap sebuah bangsa. Sementara Bilik dalam bukunya, Banal Nationalism, menyatakan sebuah identitas dapat ditemukan dari kebiasaan kehidupan sosial, termasuk pemikiran dan penggunaan bahasa. Ia juga menyatakan memiliki identitas nasional juga melibatkan kondisi fisik, legal, sosial, emosional dalam sebuah tanah air. Di sisi lain, Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, menjawab kritikan terhadap slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" dengan berargumen bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila.
Untuk selanjutnya silakan Mbak Lucy. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bentuk identitas nasional. Secara lebih rinci, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional Indonesia. Yang kedua, Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang keempat, burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Yang keenam, Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup atau ideologi bangsa. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Yang kedelapan, bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang sembilan, konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang terakhir, kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Selanjutnya, Mbak Dinda, silakan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari diskusi yang dapat kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagai warga negara, kita wajib menjaga identitas nasional sebagai bagian dari cinta tanah air dan menjaga kedaulatan sebuah bangsa. Selalu menjaga bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, selalu menghargai dan mencintai Sang Saka Merah Putih sebagai identitas jati negara Indonesia. Melestarikan dan selalu menjaga lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta tanah air, selalu menjaga lambang negara sebagai simbol pemersatu bangsa karena di dalamnya terdapat slogan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna walaupun bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa suku, bahasa, rumpun, berbeda namun tetapi satu jua. Bangsa Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional di mana kebudayaan dari berbagai anak bangsa, suku bangsa, dan berbagai daerah menjadi puncak dari segala keragaman budaya bangsa Indonesia. Baiklah, yang menjadi daftar pustaka kelompok kami diambil dari 7 referensi. Yang pertama, dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Nurwardani Prasityanti pada tahun 2016 di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Yang kedua, dari buku Geopolitik Indonesia, paparan disampaikan pada penataran dosen Dikwar yang ditulis oleh Sumiarno S. pada tahun 2005. Yang ketiga, dari buku Teori Ketahanan Nasional yang ditulis oleh Sunardi pada tahun 1997 di Jakarta. Yang keempat, dari buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Sunarso dan kawan-kawan pada tahun 2006 di Yogyakarta. Yang kelima, dari buku Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Jurnal Ketahanan Nasional nomor 6, yang ditulis oleh Suradinata R. Maria pada bulan Agustus 2001. Dan yang keenam, dari buku Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Nyoman Bagiastra SHMH
di Denpasar pada tahun 2016. Dan yang terakhir, diambil dari referensi website Kemenhan yang diupload pada tahun 2018. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Yusuf. Kami lanjutkan dengan forum diskusi terkait dengan tanggapan yang berkaitan dengan materi yang telah kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.